Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Unida Malang dalam sesi Bincang Santai. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dalam sesi Bincang Santai kali ini, bahasan kita adalah tentang demokrasi di desa. Berbicara tentang demokrasi di desa, demokrasi nasional akan kokoh apabila disokong oleh demokrasi di tingkat akar rumput. Demokratisasi di desa mewakili semangat Undang-Undang Desa yang mengakui desa sebagai subjek dalam payung asas rekognisi dan subsidiaritas. Desa bukanlah ruang geografi kosong yang berjarak dari sosio-budaya manusia yang tinggal di dalamnya. Demokrasi dilaksanakan dan dikembangkan dalam semangat pengakuan, keunikan, dan kekhasan tradisi desa. Mengenai demokrasi desa, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Soleh SH MHum. Beliau adalah Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana Malang. Baik pemirsa, mari kita sapa narasumber kita yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Soleh? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Soleh sudah meluangkan waktunya pada sesi Bincang Santai kali ini. Di tengah kesibukannya Pak ya. Sama-sama. Kesibukannya ini akhir-akhir ini apa saja Pak? Ya, melaksanakan tugas-tugas rutin ya, selaku dosen, yaitu ngajar, kemudian meneliti, mengabdi, dan menulis. Nah, ini rutin yang selalu menghantui pekerjaan sehari-hari saya. Gitu. Wah, kewajiban dosen sangat dosen dipenuhi. Ditambah lagi ada tugas tambahan lagi sebagai wakil dekan. Sangat luar biasa sekali narasumber kita hari ini pemirsa. Nah, jadi Pak, hari ini kita akan berdiskusi Pak tentang demokrasi desa. Siap. Nanti kita akan berdialog Pak tentang konsep dan teori apa itu desa, tentang pemerintahan desa, lalu perkembangan desa di masa reformasi dan Orde Baru, sampai nanti kita akan membahas tentang dana desa, pelaporannya, pengawasannya. Saya kira hari ini materinya cukup unik dan cukup menarik ini pemirsa, jadi wajib disimak baik-baik ya. Nah, baik Bapak, terkait tentang desa dan pemerintah desa Pak. Betul. Konsep dan teorinya sebenarnya desa dan pemerintahan desa itu apa Pak? Baik, desa ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa, gitu. Desa adalah kesatuan wilayah hukum yang mempunyai batas tertentu yang berwenang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan adat istiadat yang diakui dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan desa ada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tadi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa. Ini kaitannya dengan pemerintahan desa. Sedangkan urusan-urusan yang berwenang dilakukan oleh pemerintah desa ini kaitannya dengan pelaksanaan pemerintahan, kemudian pembangunan, kemudian pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Itu untuk konsep dari desa sendiri. Ya, betul. Pak, konsep dari desa saya kira sudah tidak asing Pak sejak zaman lampau atau sejak zaman mengenal kita Orde Baru Pak, dan masa sekarang ini atau masa reformasi. Menurut pandangan Bapak, perkembangan desa pada masa saat ini atau reformasi dengan zaman Orde Baru itu seperti apa Pak? Baik, ini menurut saya ada perbedaan yang sangat tinggi. Karena apa? Antara Orde Baru dengan reformasi. Ketika Orde Baru, penyelenggaraan pemerintahan desa ini sangat dibatasi. Artinya anggaran pendapatan dan belanja desa ini hanya berkutat tentang pendapatan asli desa saja, yaitu yang terdiri dari aset desa. Aset desa ini bermacam-macam ketika masa Orde Baru, yang terkait misalkan tentang tanah bengkok desa, tanah kas desa sekarang ya, kemudian pasar-pasar desa, kemudian kaitannya dengan sumber air desa, kaitannya dengan tambatan perahu dan kekayaan desa yang lain. Dan bantuan dari pemerintah pusat ada tapi sangat sedikit sekali.
Tapi sekarang ini masa reformasi ini khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ini banyak sumbernya. Yang pertama sumber dari pemerintah pusat yang dikenal dengan dana desa, yang mana ini penggunaannya untuk belanja modal untuk pelaksanaan pembangunan. Kemudian ada alokasi dana desa yang itu berasal dari dana perimbangan pemerintah kabupaten kota. Ini juga besar. Kemudian dana bagi hasil pajak dan retribusi. Kemudian kaitannya dengan pendapatan asli desa itu sendiri, yang mana bisa dari kekayaan dan bantuan-bantuan dari masyarakat. Sangat besar sekali. Contoh kecil aja di pemerintahan Sekarpuro, Kecamatan Pakis misalkan. Ini anggaran dari pemerintah pusat, ini khususnya DD, dana desa, ini sampai 1 miliar lebih. Kemudian yang alokasi dana desa yang digunakan untuk gaji dan sebagainya, ini sampai 900. Kemudian pendapatan asli desanya sampai 300. Jadi lebih kurang 2 miliar 600 ini kekuatan anggaran yang pasca reformasi. Jadi ketimbangnya sangat besar sekali. Itu yang menyebabkan menurut saya dalam tanda kutip kesejahteraan masyarakat di masa reformasi ini, masyarakat desa akan lebih sejahtera dibandingkan dengan masa Orde Baru. Walaupun eksistensi desa ini sebenarnya sejak lama, sejak zaman kerajaan Hayam Wuruk sudah ada desa yang ditemukan prasasti Wendit yang di Tosari itu. Kemudian sejak zaman Belanda sudah ada ketetapan kaitannya Statblad tahun 1939 itu sudah mengakui. Kemudian masa kemerdekaan ada penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengakui tentang pemerintah desa, dikuatkan dengan Undang-Undang tahun 1965. Undang-Undang kemudian masa Orde Baru dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 tentang pemerintah desa. Kemudian reformasi dikuatkan lagi, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Diatur di dalam situ, walaupun mengatur tentang pemerintahan daerah, tapi juga mengatur tentang pemerintahan desa. Dan muncul undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang mengatur khusus tentang desa, baik itu desa secara umum maupun desa adat. Termasuk juga sumber-sumber pendapatan desa yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, tadi terkait juga anggaran pembelanjaan desa. Sumber-sumber dana desa ini sekarang sudah cukup banyak, bahkan disebutkan nilainya 2M lebih ini Pak ya, dan ini berlaku secara nasional, jadi merata. Betul. Nah, kembali lagi Pak, tadi tujuan dari besarnya anggaran ini kan untuk kesejahteraan Pak. Indikator dari pemerataan pembangunan kesejahteraan desa itu apa Pak? Ya baik, tujuan daripada penyelenggaraan pemerintah desa ini yang lebih core-nya, yang lebih penting adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator daripada penyelenggaraan pemerintah desa yang sukses yaitu masyarakatnya sejahtera. Yang pertama, masyarakat tercukupi tentang pangan, sandang, dan papan. Artinya masyarakat tidak ada yang jobless, tidak bekerja, gitu. Semua bekerja, tidak ada pengangguran. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bisa mencukupi tentang pangannya. Kebutuhan 9 pokok ini tercukupi. Yang ketiga tentang papannya, misalkan rumahnya tidak ada rumah kelenengan, rumahnya tidak layak huni, rumahnya sudah berkeramik semua, tidak ada yang tanah liat gitu loh. Ini kan indikator tercukupinya pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, tercukupinya jaminan kesehatan. Masyarakat bisa memenuhi sendiri tentang jaminan kesehatan itu, apakah itu melalui asuransi atau membayar sendiri secara langsung manakala dia mengalami sakit misalkan. Yang ketiga adalah tercukupinya biaya pendidikan. Masyarakat bisa memenuhi biaya pendidikan sendiri, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, baik itu secara beasiswa melalui asuransi maupun membayar sendiri. Kemudian yang keempat, masyarakat bisa memenuhi tentang jaminan hari tuanya. Bisa apakah itu melalui asuransi atau melalui tabungan-tabungan pensiun, ini masyarakat bisa terpenuhi. Kemudian masyarakat merasakan adanya jaminan keamanan dan ketertiban. Masyarakat tidak merasa ketakutan. Di desa itu aman, sejahtera, damai hidupnya, saling rukun, saling membantu, gotong royong gitu.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya kaitannya dengan kebahagiaan ini, rasa kebahagiaan ini terjamin oleh masyarakat. Apabila masyarakat semua merasa bahagia, aman, tentram, damai, kebutuhan kehidupannya tercukupi, maka itu adalah sejahtera, gitu loh. Sehingga sebenarnya indikator sejahtera itu kompleks ya, Pak, menyikapi tentang bagaimana rasa bahagia, tercukupinya sandang, pangan, papan, juga pendidikan. Nah, tentunya bila ada konsep yang seharusnya ada kesejahteraan ini yang harus ada di suatu desa. Tapi dalam masa sekarang ini, Pak, tentunya saya pun secara pribadi melihat adanya kesenjangan, Pak, dari desa A dan desa B. Desa B terlihat sejahtera ini, semua anak-anaknya bisa, semua anak-anak masyarakat di situ bisa sekolah dengan baik. Lantai di rumahnya pun semua sudah tidak ada yang tanah liat begitu, Pak. Menyikapi adanya kesenjangan ini, Pak, menurut Pak Soleh ini bagaimana, Pak? Ya, terjadinya kesenjangan misalkan implementasi hukum, implementasi peraturan perundang-undangan antara pemerintah desa yang satu dengan pemerintah desa yang lain, kenapa tidak sama terjadi kesenjangan? Menurut pribadi saya ini tergantung daripada elit politiknya, penyelenggara pemerintahan desa itu sendiri. Siapa penyelenggara pemerintahan desa itu sendiri? Yaitu kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Bagaimana goodwill, niat baik dari penyelenggara pemerintahan desa ini, pemerintah desa dalam ini kepala desa dan badan permusyawaratan desa, gini, untuk menyusun program dan kegiatan berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja desa ini berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, gitu loh. Kalau ada goodwill untuk itu, saya pikir tidak akan terjadi kesenjangan antara masyarakat desa yang satu dengan masyarakat desa yang lain. Kuncinya adalah keterlibatan pada masyarakat. Masyarakat harus terlibat ketika penyusunan, perencanaan, pembahasan, penetapan, dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Masyarakat harus terlibat. Kalau masyarakat terlibat, otomatis masyarakat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tidak mungkin kebijakan pemerintah desa yang notabene-nya dilakukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa ini tidak berorientasi pada masyarakat. Masyarakat terlibat, otomatis masyarakat ya bengok kalau kepentingan masyarakat ini tidak diakomodir. Makanya sejauh mana dan seberapa banyak keterlibatan masyarakat ini dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan, dan pengawasan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ini. Kalau ini dilakukan berarti itu sudah terlaksana demokrasi di desa, dan otomatis kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Karena apa? Karena masyarakat sendiri yang mengetahui tentang kebutuhannya dan menganggarkan sendiri tentang kebutuhan-kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tadi. Barangkali itu, Mbak Vivi. Nah, baik, cukup menarik ini. Semuanya bersumber dari masyarakat, yang mengetahui kebutuhannya juga masyarakat. Betul. Namun, Pak, saat ini notabene masyarakat itu yang diketahui hanya hak pilihnya, saya harus memilih A, B untuk kepala desa dan pemerintahannya. Sebenarnya, Pak, dalam pemerintahan desa itu siapa saja sih, Pak, pihak yang diangkat dan siapa saja pihak yang dipilih, Pak? Ya, betul. Sebenarnya masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk memilih dan dipilih saja, tapi juga memiliki hak untuk mengetahui dan ikut terlibat dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja desa. Terkait siapa saja lembaga di pemerintah desa ini yang dipilih dan siapa yang diangkat, ini ada dua, Mbak. Gitu. Yang pertama yang dipilih saja. Yang dipilih ini yang pertama kepala desa. Masyarakat berhak untuk ikut dipilih dan memilih kepala desa. Kemudian yang dipilih lagi adalah anggota badan permusyawaratan desa. Masyarakat berhak untuk menjadi atau dipilih menjadi anggota badan permusyawaratan desa, gitu loh. Yang ketiga misalkan RT RW yang membantu tentang pemerintah desa. Sedangkan yang diangkat yaitu adalah perangkat desa. Siapa perangkat desa itu? Yaitu sekretaris desa, kepala urusan pembangunan, urusan kesra dan macam-macam, dan kepala wilayah Kasun. Itu yang mengangkat dan memberhentikan adalah kepala desa. Ini masyarakat punya hak kedua-duanya sebenarnya. Dia punya hak untuk diangkat sebagai
sekretaris desa, sebagai kepala urusan, sebagai kepala wilayah atau kasun juga berhak dipilih sebagai kepala desa, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa atau sebagai RT RW. Ini ada yang masyarakat dua-duanya berhak untuk diangkat maupun dipilih gitu loh. Nah, tadi sudah dijelaskan ya Pak tentang hak-haknya masyarakat untuk diangkat, dipilih, juga ikut terlibat di dalamnya Pak. Keterlibatan masyarakat desa itu bila di luar dari pemerintahan desa itu sendiri Pak, apakah ada bentuk-bentuk musyawarah di desa yang nanti melibatkan masyarakat yang di luar pemerintah desa Pak? Ya, baik. Terkait dengan hak-hak masyarakat ini, yang pertama kaitannya dengan hak masyarakat ini kaitannya dengan di samping dipilih dan memilih dalam struktural, kaitannya dengan pembahasan kebijakan pemerintah desa. Apa saja kebijakan pemerintah desa itu terkait, yang pertama kaitannya dengan penyusunan peraturan desa. Apakah itu penyusunan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa atau kebijakan strategis desa yang lain. Apa saja kebijakan strategis desa yang lain, misalkan tentang pembelian aset, ini harus dengan peraturan desa. Kemudian kerjasama antar desa, kemudian penyusunan badan BUMDes, badan usaha milik desa. Nah, ini juga membutuhkan peran serta masyarakat kaitannya dengan penyusunan perdes. Begitu juga kaitannya dengan pembahasan gitu loh. Masyarakat ini wajib tahu atau berhak tahu ketika membahas tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. Ini masyarakat berhak untuk tahu, kaitannya dengan diawali dengan ada musyawarah dusun, kemudian musyawarah dusun masyarakat harus terlibat, kemudian hasil musyawarah dusun dibawa kepada musyawarah desa. Ketika musyawarah desa masyarakat harus terlibat. Intinya masyarakat ini harus tahu semua apa yang terjadi di pemerintah desa, dan itu menjadi hak masyarakat. Kalau sudah menjadi hak masyarakat berarti kewajiban pemerintah desa ketika penetapan, perencanaan, pelaksanaan anggaran dan pembangunan di tingkat desa. Wajib pemerintah desa ini menyampaikan informasi ini, baik melalui papan pengumuman, banner-banner, atau dokumen-dokumen tertulis bentuk peraturan desa, atau melalui websitenya, sehingga masyarakat bisa mengakses. Sekarang zamannya akuntabilitas, bahkannya transparansi. Masyarakat setiap detik bisa memantau apa yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kalau masyarakat terlibat, ini menghindari adanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan dari penyelenggara pemerintahan desa. Saya pikir itu, Mbak. Gitu loh. Sebenarnya konsep untuk menghindari atau meminimalisir adanya penyelewengan penggunaan dana desa ini sebenarnya sudah cukup nyata, Pak. Tetapi Pak, kembali lagi, tadi kan perlu sekali untuk peran serta masyarakat secara aktif dan proaktif dalam penyelenggaraan pemerintah desa itu sendiri, Pak. Nah, di luar itu, Pak, bila mana ada nantinya mungkin penyelewengan dana desa, apakah ada pengawas dana desa itu, Pak? Lalu bagaimana, Pak, sistem pelaporannya dana desa yang selain daripada tadi yang disebutkan misalnya di luar masyarakat yang harus ini update di websitenya, lalu tahu di buku induknya di Kas Desa, atau ada media yang lain, Pak? Ya, terkait dengan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Ada pengawasan yang berasal dari eksternal. Eksternal dalam hal ini yaitu dari aparat pengawas internal pemerintah, kabupaten kota. APIP ini melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Di samping dari aparat pengawas internal pemerintah, ini APIP ini juga ada dari badan pengawas daerah, yang notabene juga di struktur kelembagaan SKPD pemerintah kabupaten kota. Kemudian ada juga pengawasan dari kecamatan. Kemudian ada pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa. Ada juga pengawasan masyarakat. Sebenarnya pengawasan juga pengawasan dari pendamping desa. Jadi ketika menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menetapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawaban, pemerintah desa tidak sendirian. Ada pihak kedua yaitu berupa pendamping, dan itu menjadi keharusan dari peraturan Menteri Dalam Negeri kaitannya dengan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2020 ini.
Kemudian terkait dengan pertanggungjawaban gitu. Pertanggungjawaban ini tadi adalah pengawasan, mulai dari APIP, aparat pengawas internal pemerintah, badan pengawas daerah, kecamatan, badan perusahaan daerah, desa, dan masyarakat desa. Kemudian dari pertanggungjawaban, setiap akhir tahun ini seperti akhir tahun anggaran ini mesti mempertanggungjawabkan gitu, mempertanggungjawabkan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa ini berupa perdes. Nah, ketika bicara tentang perdes, tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa, mesti melibatkan masyarakat. Kaitannya dengan pembahasan ini mesti melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat ini sangat terlibat sekali dalam proses pengawasan maupun pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa. Di samping dari pengawas internal pemerintah sendiri, dari APIP, Badan Pengawas Daerah dan Kecamatan, serta BPD, masyarakat juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, ya. Baik. Tadi disebutkan bahwa masyarakat itu harus proaktif, harus ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dana desa itu sendiri, Pak. Lalu bila warga desa ini menemukan satu saja, loh kok seperti ini desa saya, ini kok belum dibangun, lalu kemudian dari rumah yang tetangga yang lain misalnya, ini masih belum mampu untuk sekolah sampai ke tingkat SMA. Nah, masyarakat ini kemana Pak menyampaikan aspirasinya Pak? Ya, kembali lagi tentang ikut sertanya masyarakat dalam perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengawasan anggaran pendapatan dan belanja desa. Masyarakat ini kan punya wakilnya adalah Badan Pemusyawaratan Desa. Badan Pemusyawaratan Desa ini memiliki fungsi yang pertama membahas dan menetapkan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa maupun perda yang lain, kemudian menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa. Yang ketiga adalah pengawasan kepala desa, kinerja kepala desa. Fungsi yang kedua tadi, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa, ini juga bagian daripada hak masyarakat setelah menemukan adanya ketimpangan-ketimpangan, dalam tanda kutip kecurangan-kecurangan, kenapa pembangunan tidak merata, yang satu sisi ada rumah sudah dibantu oleh pemerintah desa sehingga layak huni, satu sisi tidak misalkan, kenapa ada diskriminasi, ini bisa melapor kepada BPD. Selain itu bisa melapor juga kepada pemerintah desa sendiri melalui websitenya misalkan. Loh Pak, ini kok tidak adil pelaksanaan ini, atau kok ada kecurangan ini misalkan, ini pembangunan ini kok ada markup atau pencurian bestek misalkan. Ini bisa melaporkan juga ke pemerintah desa melalui website, bisa melalui camat gitu untuk melaporkan adanya misalkan ketimpangan-ketimpangan. Tapi kalau ditemukan masyarakat misalkan menemukan bahwa ini ada kecurangan dalam arti korupsi misalkan, maka masyarakat bisa melaporkan ke pihak yang berwajib, kepolisian, kejaksaan atau KPK gitu loh. Ini kalau ada dalam tanda kutip ya, ada tindakan yang abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan kerugian daripada anggaran pendapatan dan belanja desa. Ini sama dengan kerugian negara karena sumbernya dari negara, dari pemerintah pusat gitu loh. Jadi bisa melaporkan juga ke pihak yang berwajib. Jadi masyarakat ini sebenarnya haknya itu sangat luar biasa. Ketika perencanaan, ketika pelaksanaan, ketika pertanggungjawaban, ketika pengawasan, sangat luar biasa sekali. Kalau itu dilakukan oleh masyarakat dalam tanda kutip secara sungguh-sungguh, maka kemungkinan untuk berlaku korupsi atau culas ini bisa diminimalisir. Dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah desa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat akan terwujud dengan baik. Begitu Pak. Baik, berarti kuncinya sekarang ini adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri, betul. Melek teknologi. Bagaimana masyarakat caranya untuk melakukan pelaporan, lalu ikut mengawal dari penggunaan dana desa itu sendiri Pak. Kemudian sebenarnya Pak, proses dari penyusunan, pembahasan dan penetapan peraturan desa tentang APB desa itu seperti apa Pak? Ya baik, perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa ini diawali dengan adanya musyawarah dusun. Jadi misalkan desa A ini terdiri dari beberapa dusun, beberapa wilayah, misalkan terdiri dari 5 dusun gitu.
maka setiap dusun akan melakukan musyawarah dusun atau disingkat dengan musdus, di mana musdus ini dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, anggota BPD dari dusun tersebut dan masyarakat untuk merencanakan anggaran pembangunan tahun yang akan datang. Hasil musyawarah dusun-dusun tadi, misalkan dalam satu desa ada 5 dusun, direkapitulasi oleh pemerintah desa. Oleh pemerintah desa direkapitulasi melalui sekretaris desa, direkapitulasi sebagai draft rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian disosialisasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat agar ada masukan-masukan. Kalau sudah ada masukan-masukan, kemudian dilakukan musyawarah desa yang dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa, Ketua BPD untuk membahas hasil rekapitulasi dan masukan-masukan dari masyarakat tadi tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun yang akan datang. Kemudian dibahas, ini pembahasan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat terlibat lagi. Dalam musyawarah desa ini masyarakat terlibat lagi. Jadi masyarakat ketika musyawarah dusun terlibat, ketika musyawarah desa juga terlibat tentang anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tahun akan datang. Kuncinya apa? Dengan 2 kali pembahasan tadi masyarakat terlibat agar tidak terjadi misalkan kecolongan-kecolongan lah. Program-program yang itu dikehendaki masyarakat betul-betul diakomodir di dalam pembahasan itu. Kemudian baru ditetapkan rapat bersama antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Hasil keputusan bersama ini masih dievaluasi oleh camat selaku wakil pemerintah desa dalam waktu 20 hari. Kalau tidak ada koreksi berarti tinggal ditetapkan oleh pemerintah desa untuk berlaku sebagai perdes tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi tahapannya 3 kali, mulai musyawarah dusun, musyawarah desa, dan penetapan bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa sampai evaluasi dari camat gitu. Begitu Mbak Vivi gitu. Baik, terima kasih Pak Soleh. Nah, jadi keterlibatan masyarakat desa ini dalam penyelenggaraan pemerintahan desa supaya muncul ini kesejahteraan dan pemerataan pembangunan ini sebenarnya sungguh nyata dan sungguh sangat jelas. Dan PR kita bersama berarti sebenarnya semua kalangan masyarakat itu harus melek. Nah, ini kita semua berhak untuk ikut dalam penyelenggaraan pemerintah desa dalam aspek apapun. Nah, sayang sekali Pak, ini sudah keterbatasan waktu kita Pak. Menarik sekali sebenarnya Pak perbincangan pada hari ini Pak. Nah, saya sampaikan terima kasih kepada Pak Soleh yang sudah hadir pada sesi kali ini. Nah, dari Pak Soleh sendiri Pak, ada enggak Pak closing statement Pak untuk pemirsa semuanya Pak? Baik, terima kasih. Kepada pemirsa yang saya hormati, bahwasanya saya berpesan kepada semua pemirsa, masyarakat, generasi milenial, pada bulan-bulan terakhir ini akan kita mengikuti kontestasi pesta demokrasi pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, anggota DPD, DPRD kabupaten kota maupun provinsi. Mari gunakan haknya sebaik mungkin. Silakan pilih mana yang terbaik dari sekian terbaik sesuai selera masyarakat masing-masing. Yang kedua, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, mari bersama-sama aktif terlibat dalam pengawasan, perencanaan, penetapan, dan pertanggungjawaban anggaran pemerintah desa. Karena dengan begitu banyak keterlibatan masyarakat terhadap perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, akan menutup kemungkinan terjadi kecurangan-kecurangan. Kalau tidak terjadi kecurangan-kecurangan, karena keterlibatan masyarakat sangat tinggi, maka akan terwujud cita-cita daripada penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kunci dari terwujudnya kesejahteraan masyarakat ada seberapa besar keterlibatan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Saya mohon masyarakat jangan apatis, harus aktif dan responsif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga terwujud cita-cita yang mulia, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Barangkali itu Mbak Vivi. Terima kasih Pak Soleh. Narasumber kita pada sesi kali ini sangat luar biasa pemirsa. Nah, perbincangan kita tentang demokrasi di desa pada hari ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Saya Pak Soleh juga rekan-rekan pamit undur diri, dan sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Unida Malang supaya terus update untuk konten-konten menarik dan edukatif dari kami.
Terima kasih Pak Sula untuk kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih para pemirsa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.